Berjumpa kembali teman-teman dalam perkuliahan kita kali ini. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah, khususnya penulisan skripsi. Kali ini kita membahas tentang penalaran. Kenapa topik penalaran ini kita bahas? Karena faktor logika dalam penulisan itu sangat penting, terutama dalam menganalisa sesuatu. Jadi harus bisa melihat benang merahnya atau hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu paragraf dengan paragraf yang lain. Oke. Misalnya minggu lalu kita bahas tentang paragraf itu dalam karya ilmiah, antara lain juga paragraf tidak bisa dibuat lepas-lepas. Paragraf pertama harus ada kaitan dengan paragraf kedua. Kalau paragraf pertama itu kita membahas konsep, paragraf berikutnya bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti atau contoh-contoh. Demikian pun penalaran. Nah, yang kita bahas kali ini adalah konsep penalaran. Apakah yang dimasukkan dengan penalaran? Unsur-unsur apakah yang termasuk penalaran dalam karya ilmiah? Kemudian jenis-jenis penalaran. Jadi tiga unsur ini yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Konsep penalaran itu apa, kemudian unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam penalaran itu, kemudian jenis-jenis penalaran. Oke, teman-teman, kita mulai dengan konsep penalaran. Apa yang dimasukkan penalaran? Penalaran mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, proses berpikir logis terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai pada pembuatan kesimpulan. Yang kedua, menghubungkan fakta, data sampai pada satu kesimpulan. Pengertian penalaran yang ketiga, proses menganalisa suatu topik sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis dengan menghubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Oke, itu tadi pengertian penalaran. Jadi proses berpikir yang terurut dari hal yang satu sampai hal yang lain, atau dari fakta yang satu pada fakta yang berikut sampai pada suatu kesimpulan. Dengan kata lain, kumpulan fakta-fakta itu bisa membuat suatu kesimpulan. Lalu kalau ditanya unsur-unsur apa yang termasuk dalam penalaran karangan ilmiah, yang pertama topik. Oke. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga sudah membahas apa yang dimasukkan topik. Jadi topik yang dimasukkan dalam penalaran di sini ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dua variabel. Yang kedua, dasar unsur-unsur penalaran yang kedua, dasar pemikiran. Dasar pemikiran adalah pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Jadi kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Itu dasar pemikiran. Yang ketiga, proposisi. Proposisi mempunyai beberapa jenis, yaitu proposisi empirik, proposisi mutlak empirik, kategoris, positif universal, proposisi positif parsial, proposisi negatif universal, dan proposisi negatif
parsial. Yang keempat, proposisi berpikir ilmiah. Yang keempat, proses berpikir ilmiah. Yang dimaksudkan proses berpikir ilmiah yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. Yang kelima adalah logika. Logika yaitu metode pengujian ketepatan penalaran, penggunaan argumen atau alasan, argumentasi atau pembuktian, fenomena, dan justifikasi atau pembenaran. Yang keenam, sistematika. Sistematika yaitu seperangkat proses atau bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Yang ketujuh, permasalahan. Apa yang dimaksudkan permasalahan? Yang dimaksudkan permasalahan di sini adalah pertanyaan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Kemudian yang ke-8, variabel. Apa yang dimaksudkan variabel? Variabel adalah unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Saya ulangi lagi, variabel adalah unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Kemudian yang ke-9, analisis. Apa yang dimaksudkan analisis? Analisis yaitu pembahasan, penguraian yang dilakukan dengan mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencari hubungan, dan membanding-bandingkan. Oke, kalau kita suka membanding-bandingkan hal satu dengan yang lain, atau mengidentifikasikan hal satu dengan yang lain, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan, itu artinya teman-teman sudah melakukan pada tahap analisis. Yang ke-10, pembuktian. Yang dimaksudkan pembuktian di sini adalah proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Yang ke-11, hasil. Apa yang dimaksudkan hasil? Hasil yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif atau deduktif. Oke. Yang 12, kesimpulan. Apa yang dimaksudkan kesimpulan? Kesimpulan itu penafsiran atas hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Oke. Sekarang kita lanjut dengan membahas tentang proposisi. Proposisi dapat dibatasi sebagai pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Itu yang dimaksudkan proposisi. Jadi proposisi dapat dibatasi sebagai pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Proposisi mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, proposisi empirik. Proposisi empirik yaitu proposisi berdasarkan fakta. Misalnya, anak cerdas dapat memanfaatkan potensinya. Yang kedua, proposisi mutlak. Yang dimaksudkan proposisi mutlak adalah pembenaran yang tidak dapat memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salahnya. Misalnya, gadis adalah wanita muda yang belum pernah menikah. Itu mutlak, proposisinya mutlak. Kemudian yang ketiga, proposisi hipotetik. Proposisi hipotetik yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Misalnya, jika dijemput, Anda akan ke rumah Budi. Itu proposisi hipotetik. Karena itu kan dalam latihan sebelum-sebelumnya kan kita dibuatkan kalau bahasa kalimat, kalau menganalisis sebuah kalimat harus melihat subjeknya dan predikatnya. Mudah-mudahan ketika teman-teman menganalisis sebuah skripsi bisa ketemukan melihat kalimat yang tidak ada subjek dan tidak ada predikat ataupun sebaliknya. Itu yang dimaksudkan
proposisi hipotetik. Yang keempat, proposisi kategoris, tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Misalnya, X akan menikahi Y. Tidak ada. Sebelumnya mungkin belum kenal. Tapi ketika dikenalkan, jadi kenal, baru menikah. Nah, itu namanya proposisi kategoris. Lalu yang kelima, proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Misalnya, semua hewan akan mati. Mutlak. Itu proposisi positif universal. Yang keenam, proposisi positif parsial. Pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Misalnya, sebagian orang ingin hidup kaya. Itu positif parsial. Ketujuh, proposisi negatif universal adalah kebalikan dari proposisi positif universal. Misalnya, tidak ada gajah, tidak berbelalai. Tidak ada gajah, tidak berbelalai. Yang ke-8, proposisi negatif parsial, yaitu kebalikan dari proposisi positif parsial. Misalnya, sebagian orang hidup menderita. Oke. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan penalaran. Jenis penalaran. Jenis penalaran ini saya kira kalau kita sebagai mahasiswa selalu mengalami proses penalaran deduktif dan induktif. Ketika teman-teman dosen itu memberi kuliah, dia menyampaikan konsep-konsepnya, teori-teorinya, dan menunjukkan contoh, itu yang dimasukkan penalaran deduktif ke induktif. Tapi diawali penalaran deduktif dulu. Pertanyaannya, apakah yang dimasukkan penalaran deduktif? Proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus, dan diakhiri simpulan yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. Proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian yang bersifat khusus, dan diakhiri simpulan berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. Yang kedua, penalaran induktif. Proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bisa sebaliknya. Oke. Jadi rumusnya kalau penalaran deduktif itu umum, khusus, khusus, khusus. Sedangkan induktif, khusus, umum, umum, umum. Pengembangan topik dapat dilakukan berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang, penalaran sederhana, akibat, sebab, akibat. Jadi kalau kita mengembangkan topik, dapat dilakukan berdasarkan urutan peristiwa, urutan waktu, ruang, penalaran sederhana, sebab, akibat, dan lain-lain. Urutan logis. Karangan disusun berdasarkan satu kesatuan konsep, dikembangkan dalam urutan logis, sistemik, jelas, dan akurat. Urutan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang, penalaran, deduksi, sebab, akibat, proses, kepentingan, dan sebagainya. Yang kedua, urutan kronologis. Karangan dengan urutan peristiwa secara kronologis berarti menyajikan bahasan berdasarkan urutan kejadian. Jadi peristiwa yang terjadi lebih dahulu diuraikan lebih dulu, sedangkan untuk peristiwa yang terjadi kemudian dibahas kemudian. Urutannya dapat disajikan dengan pola sebagai berikut. Urutan kronologis secara alami. Misalnya, yang pertama itu urutan kita membahas karangan dari susu urutan kronologis secara alami. Yang pertama peristiwa apa, peristiwa pertama apa, peristiwa kedua apa, peristiwa ketiga apa, dan seterusnya. Yang B, urutan peristiwa sorotan balik, atau istilahnya flashback. Peristiwa terakhir,
ditulis lebih dulu, kemudian bisa lanjut peristiwa pertama, kedua, ketiga, lalu peristiwa terakhir. Jadi peristiwa terakhir diikuti peristiwa pertama sampai dengan ketiga dalam bentuk sorotan balik atau flashback. Kembali ke peristiwa terakhir dan melanjutkan cerita. Itu sorotan balik. Lalu urutan ruang. Urutan ruang dipergunakan untuk menyatakan hubungan tempat atau ruangan. Yang keempat, urutan aluran penalaran. Berdasarkan urutan penalarannya, suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum khusus dan khusus umum. Urutan ini menghasilkan paragraf deduktif dan induktif. Urutan kepentingan. Yang kelima ini urutan kepentingan. Suatu karangan dapat dikembangkan dengan urutan berdasarkan kepentingan gagasan yang dikemukakan. Dalam hal ini, arah pembicaraan ialah dari yang paling penting sampai kepada yang kurang penting atau sebaliknya. Lalu berikutnya kita membahas apakah yang dimaksudkan inferensi dan implikasi. Karena dalam kita mengkaji sebuah karangan keilmuan, khususnya teori-teori, implikasi, simpulan itu harus ada. Inferensi berasal dari kata infere, artinya menarik kesimpulan. Jadi inferensi itu artinya menarik kesimpulan. Proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui, itu inferensi. Misalnya implikasi, melihat, melibat, merangkum. Implikasi berasal dari kata implicare, artinya rangkuman. Suatu yang dianggap ada karena sudah dirangkum dalam fakta atau evidensi itu sendiri. Itu implikasi, melibatkan, merangkum. Implikasi, lalu evidensi. Semua fakta yang ada dihubung-hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu. Itu evidensi. Semua fakta yang ada yang dihubung-hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu. Evidensi juga merupakan hasil pengukuran dan pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Wujud evidensi. Wujud evidensi dapat berbentuk data atau informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber tertentu. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Jadi saya simpulkan apakah yang dimaksudkan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis yang secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan dari fakta-fakta. Atau dengan kata lain, penalaran adalah proses kemampuan seseorang mengumpulkan fakta sehingga bisa membuat suatu kesimpulan. Jadi yang termasuk unsur penalaran adalah topik, dasar pemikiran, proposisi, proses berpikir ilmiah, logika, sistematika, permasalahan, variabel, analisis, pembuktian, hasil, kesimpulan. Itu termasuk unsur-unsur yang termasuk penalaran. Lalu proposisi adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak karena kesalahan yang terkandung. Jadi jenis-jenis penalaran deduktif, induktif. Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.